Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah akuntansi manajemen. Pada semester ini, akuntansi manajemen itu berbobot 3 SKS, kemudian ada totalnya itu 16 pertemuan. Nanti ada UK 1, 2, dan 3. Nah, ini untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang pengantar akuntansi manajemen. Sebentar. Apa sih sebenarnya akuntansi manajemen itu? Kita bahas satu persatu. Nah, kita mulai dari pengertian akuntansi manajemen. Menurut Ronald Copeland dan Paul E. Descher mengungkapkan akuntansi manajemen adalah bagian dari akuntansi yang berhubungan dengan identifikasi, kemudian pengukuran, komunikasi informasi, akuntansi kepada pihak internal manajemen, yang bertujuan guna untuk perencanaan, proses informasi, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Jadi bedanya dengan akuntansi pada cabang lain seperti akuntansi keuangan, itu adalah pengguna informasi dari hasil dari akuntansi manajemennya. Ya, kalau akuntansi manajemen, informasi digunakan untuk pihak internal atau pihak manajemen dalam pengambilan keputusan. Nah, keputusan apa saja yang bisa diambil nanti akan kita bahas. Nah, kemudian ada ilmu lain atau ilmu tambahan mengenai akuntansi manajemen yang diungkapkan oleh Supriyono. Akuntansi manajemen juga merupakan salah satu bidang akuntansi yang tujuan utamanya adalah menyajikan laporan-laporan suatu satuan usaha atau organisasi tertentu untuk kepentingan pihak internal dalam rangka melaksanakan proses manajemen yang meliputi perencanaan, pembuatan keputusan, pengorganisasian, dan pengarahan atau serta pengendalian. Kalau dulu pernah belajar ketika di bangku SMA, proses manajemen itu ada bisa disingkat dengan POAC, planning, organizing, actuating, dan controlling. Planning itu perencanaan, actuating adalah pelaksanaan, kemudian ada controlling itu pengawasan, dan yang terakhir adalah controlling, pengawasan itu tadi. Kemudian, nah ini ada dari Hansen Mowen, yaitu ini referensi yang kita pakai, buku akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen ini bertujuan untuk menghasilkan informasi untuk pengguna internal. Jadi memang fokus dari akuntansi manajemen ini adalah untuk menyediakan informasi untuk internal perusahaan atau bagian manajer atau manajerialnya. Nah, akuntansi manajemen ini ruang lingkupnya adalah mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur dan mengklasifikasikan dan melaporkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna internal dalam merencanakan dan pengambilan keputusan. Dari beberapa pengertian tadi kita bisa simpulkan bahwa akuntansi manajemen itu memang digunakan untuk sebagai informasi internal perusahaan yang digunakan dalam pengambilan keputusan manajemen, seperti nanti bisa tentang pengambilan keputusan efisiensi biaya, kemudian ada pengambilan keputusan misalnya ada promosi, dan lain-lain. Nah, berikut adalah akuntansi manajemen berkaitan dengan masalah penyajian informasi yang diperlukan oleh suatu organisasi. Nah, akuntansi manajemen yaitu akuntansi, ini kesimpulannya ya, akuntansi yang menyajikan informasi keuangan untuk pihak internal perusahaan, sedangkan akuntansi keuangan menyajikan informasi keuangan untuk pihak eksternal perusahaan. Jadi akuntansi manajemen itu juga bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan, tapi lebih terkhususkan untuk pihak internal perusahaan. Kemudian akuntansi manajemen itu juga merupakan kegiatan atau proses yang menghasilkan informasi keuangan bagi manajemen untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam melaksanakan fungsi manajemen. Selain kinerja keuangan informasinya, kemudian ada informasi keuangan untuk manajemen untuk melaksanakan fungsi manajemen tersebut. Nah, sedangkan akuntansi sendiri itu adalah merupakan kegiatan yang menyajikan informasi, terutama yang bersifat keuangan, mengenai suatu kesatuan ekonomi yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedikit banyak sudah bisa membedakan ya akuntansi manajemen, kemudian ada akuntansi keuangan. Jadi secara khusus, secara konsentrasi lagi, secara lebih detail, itu dalam bidang akuntansi itu dipecah lagi ada beberapa sub bidang yang merupakan fokus yang lebih rinci lagi. Nah,
Tadi sudah sedikit dibahas ada beberapa fungsi manajemen. Yang pertama adalah perencanaan. Nah, pada proses perencanaan ini berisi tentang proses penentuan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi pada masa yang akan datang. Termasuk diantaranya adalah penetapan tujuan organisasi. Nah, ini merupakan tahap pertama dalam sebuah organisasi. Sebelum kita melaksanakan beberapa kegiatan di masa yang akan datang, perlu adanya perencanaan kegiatan serta targetnya, supaya nanti lebih terarah dan tujuan organisasi bisa tercapai. Kemudian koordinasi. Nah, koordinasi ini merupakan proses yang mengintegrasikan kegiatan masing-masing bagian di dalam organisasi agar terjalin kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setelah perencanaan kegiatan yang sudah dilakukan, kemudian dalam pelaksanaannya perlu adanya koordinasi dari beberapa departemen atau beberapa sumber daya manusia saling untuk dapat berkoordinasi dalam bekerja sehingga dapat bekerja sama untuk mencapai tujuannya. Nah, yang ketiga adalah pengendalian. Nah, pengendalian ini merupakan proses yang menjamin bahwa organisasi melaksanakan strateginya sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Setelah ada perencanaan, kemudian ada pelaksanaan koordinasi, kemudian perlu adanya pengendalian agar misalnya ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai atau tidak sesuai dengan tujuan atau agak belok sedikit ke arah tujuan, itu berarti nanti harus dikendalikan supaya tetap on the track sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Nah, ini ada sedikit skema bagian dari akuntansi sebagai suatu sistem pengolahan informasi keuangan. Nah, prosesnya adalah dalam suatu siklus akuntansi itu adanya input atau data masukan, kemudian kita proses. Proses ini misalnya ada melalui sistem informasi akuntansi, kemudian ada proses pencatatan dan sebagainya, sehingga bisa dihasilkan informasi akuntansi atau berupa ini output-nya, keluarannya. Jadi ini data itu kalau dalam siklus itu bisa berupa data transaksi, kemudian kita proses, dan kita akan mendapatkan output berupa informasi akuntansi. Itu logika proses akuntansi secara menyeluruh ya. Nah, kemudian akuntansi manajemen itu sendiri juga dapat dipandang sebagai suatu sistem informasi yang menghasilkan keluaran atau output tadi dengan menggunakan input atau masukan, adanya masukan, dan memprosesnya untuk mencapai tujuan khusus manajemen. Kemudian, proses atau pengolahan adalah inti dari suatu sistem informasi akuntansi manajemen dan digunakan untuk mengubah masukan menjadi keluaran yang memenuhi tujuan suatu sistem. Jadi, inti kegiatan dari akuntansi manajemen ini adalah pemrosesan atau pengolahan suatu sistem informasi sehingga didapatkan output berupa keluaran tadi berupa informasi yang digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan. Nah, ini akuntansi manajemen sebagai tipe akuntansi. Jadi tipe-tipe akuntansi ini kalau di sini digambarkan menjadi 2 garis besar, ada akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Tadi sudah disinggung ya. Nah, ini ada beberapa perbedaan akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Yang pertama yang kita lihat adalah pemakai informasi. Beberapa pengertian tadi sudah disebutkan dan ditekankan bahwa pemakai akuntansi manajemen adalah pihak internal atau manajemen. Sedangkan akuntansi keuangan yang memakai informasinya lebih ditekankan kepada pihak eksternal, misalnya stakeholder, pemegang saham, kemudian ada customer, dan sebagainya. Karena laporan keuangan itu digunakan sebagai bentuk capture atau penggambaran kinerja keuangan perusahaan yang diinformasikan kepada pihak eksternal. Kemudian kita lihat dari faktor selanjutnya yaitu dasar penyajian informasi. Nah, dasar penyajian informasi ini kalau akuntansi keuangan berdasarkan prinsip akuntansi Indonesia atau SAK, PAK, dan sebagainya. Nah, kalau akuntansi manajemen itu disusun berdasarkan tipe informasinya. Besok kalau sudah mulai praktek atau masuk ke kasus-kasus, kita akan bisa membedakan. Kemudian ada fokus informasinya. Nah, yang akuntansi keuangan ini fokusnya adalah posisi kemampuan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Kalau untuk akuntansi manajemen, itu adalah informasi keuangan dari bagian-bagian dalam perusahaan.
dalam perusahaan. Misalnya, kalau yang akuntansi keuangan itu secara menyeluruh laporan laba ruginya seperti apa, terus kemudian posisi keuangannya seperti apa. Kalau untuk akuntansi manajemen itu dibagi lagi, misalnya bagian departemen A itu laporannya seperti apa, kemudian departemen B seperti apa, hubungannya bagaimana, itu untuk di akuntansi manajemen. Jadi lebih detailnya itu adalah pengelolaan laporan dalam internal perusahaan. Kemudian orientasi informasinya, kalau akuntansi keuangan itu adalah data masa lalu. Jadi kegiatan sudah berlangsung, sudah terjadi, baru disusun laporannya. Kalau untuk akuntansi manajemen, itu adalah data masa lalu dan data masa yang akan datang. Data masa lalunya itu digunakan untuk bisa memprediksi atau untuk dijadikan dasar sebagai perencanaan di masa akan datang. Itu bedanya. Nah, kemudian untuk faktor tipe informasinya, untuk akuntansi keuangan adalah informasi moneter atau dalam satuan uang. Kemudian kalau misalnya akuntansi manajemen itu adalah informasi moneter dan non moneter, atau biasa kita sebut adalah informasi kinerja keuangan dan non keuangan, atau financial dan non financial. Jadi misalnya financial ini adalah laporan keuangan, sedangkan non financial itu lebih ke laporan kinerja, bisa kinerja perusahaan dalam bentuk manajemennya, kemudian kinerja dari SDM-nya, kemudian kinerja dalam efisiensi biaya dan sebagainya. Kemudian dari faktor ketepatan informasi, untuk akuntansi keuangan itu data disajikan lebih tepat karena memang satuan moneter itu adalah karena utamanya adalah kinerja keuangan, jadi datanya itu tepat. Sedangkan untuk akuntansi manajemen lebih ditekankan pada ketepatan waktunya. Seperti itu. Nah, karena sebelumnya adalah perbedaan antara akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Sekarang kita bahas tentang persamaan akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Yang pertama, keduanya sama-sama tipe informasi akuntansi. Nah, keduanya itu output-nya merupakan tipe informasi akuntansi. Dan yang kedua, prinsip akuntansi yang digunakan untuk penyusunan informasi akuntansi keuangan juga relevan digunakan untuk penyusunan informasi akuntansi manajemen. Jadi, prinsip-prinsip yang digunakan PAK, prinsip akuntansi itu ketika digunakan untuk penyusunan informasi akuntansi keuangan juga bisa digunakan untuk penyusunan informasi akuntansi manajemen. Kemudian, data yang digunakan untuk kedua tipe informasi tersebut sama-sama berasal dari informasi operasi. Jadi dari kegiatan operasional perusahaan. Nah, ini ada keterangan lanjutan. Prinsip akuntansi yang lazim dan yang diterima dalam akuntansi keuangan kemungkinan besar juga merupakan prinsip pengukuran yang relevan pula dalam akuntansi manajemen. Sebagai contoh, akuntansi keuangan menganut prinsip perbandingan pendapatan dengan biaya yang bersangkutan dengan pendapatan tersebut dalam menghitung laba dalam satu periode. Demikian pula akuntansi manajemen menganut prinsip yang sama dalam mengukur laba yang diperoleh divisi atau departemen tertentu untuk mengukur prestasi manajer divisi yang bersangkutan. Seperti itu. Jadi perhitungan laba itu sama antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, kemudian akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen menggunakan informasi operasi yang sama sebagai bahan baku untuk menghasilkan informasi yang disajikan kepada pemakainya. Nah, bedanya adalah pemakainya itu atau stakeholder-nya itu berbeda. Kalau untuk akuntansi keuangan tadi untuk eksternal, akuntansi manajemen untuk internal. Nah, oleh karena itu, dalam pengolahan informasi keuangan dipakai pedoman bahwa prinsip akuntansi yang lazim dipakai sebagai acuan dalam mengumpulkan data dasar guna menghasilkan informasi yang akan diolah melalui akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen. Nah, ini kita next aja. Nah, tipe akuntansi. Nah, akuntansi manajemen merupakan suatu sistem pengolahan informasi keuangan yang digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan bagi kepentingan pemakai intern organisasi. Jadi, tadi inputnya itu bisa informasi keuangan, tapi digunakan, diproses untuk disesuaikan bagi pengguna internal. Nah, tipe informasi untuk akuntansi manajemen merupakan tipe informasi kuantitatif yang menggunakan uang sebagai satuan ukuran yang digunakan untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan pengelolaan perusahaan. Nah, seperti ini.
Informasi manajemen berkaitan erat dengan informasi, karena akuntansi manajemen merupakan salah satu tipe informasi. Nah, informasi ini dibagi menjadi dua, kuantitatif dan kualitatif. Kemudian yang kuantitatif itu dibagi dua lagi, menjadi informasi akuntansi dan informasi non-akuntansi. Misalnya, kalau tadi yang financial dan non-financial. Nah, informasi akuntansi ini bisa berupa informasi operasi, kemudian laporan keuangan, dan akuntansi manajemen. Nah, ada 3 macam informasi akuntansi, yaitu informasi operasi, laporan keuangan, dan akuntansi manajemen. Informasi operasi ini mempunyai peran penyedia data untuk penyusunan laporan keuangan dan akuntansi manajemen. Dan yang kedua, laporan keuangan merupakan hasil proses akuntansi keuangan, berisi posisi keuangan dan hasil-hasil yang diperoleh perusahaan. Sedangkan akuntansi manajemen merupakan informasi keuangan untuk manajemen. Akuntansi manajemen merupakan informasi keuangan yang lebih terinci dibandingkan dengan informasi akuntansi keuangan. Jadi akuntansi manajemen ini merupakan bagian dari satu tipe informasi akuntansi. Nah, tipe-tipe akuntansi manajemen itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, informasi akuntansi penuh atau full accounting information. Kemudian ada informasi akuntansi diferensial. Diferensial itu bisa dipilah-pilah menjadi part-part atau bagian-bagian. Kemudian yang ketiga adalah informasi akuntansi pertanggungjawaban. Nah, informasi akuntansi penuh atau full accounting. Nah, ini menyajikan informasi mengenai pendapatan total, biaya total, dan atau aset total pada masa lalu maupun masa yang akan datang. Nah, tipe informasi ini merupakan terutama berkaitan dengan biaya atau disebut informasi akuntansi biaya full cost accounting. Nah, informasi biaya penuh masa lalu digunakan untuk penyusunan laporan keuangan, menentukan harga jual produk, atau penyerahan jasa, serta bermanfaat untuk menganalisis prestasi masing-masing manajer dalam perusahaan. Nah, kemudian informasi biaya penuh masa yang akan datang digunakan untuk penyusunan perencanaan, khususnya jangka panjang, atau penyusunan program, dan selain itu digunakan untuk penetapan harga jual dalam kondisi yang normal. Nah, selanjutnya adalah informasi akuntansi diferensial. Nah, ini menyajikan informasi mengenai taksiran pendapatan, biaya, dan aset yang berbeda jika suatu tindakan tertentu dipilih dibandingkan dengan alternatif yang tindakan lain. Jadi ada beberapa alternatif untuk proyeksi ke depan, itu ada taksirannya itu ada beberapa pilihan dan apa yang nantinya akan dipilih, mana yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi informasi akuntansi diferensial ini berkaitan dengan pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Nah, yang terakhir adalah informasi akuntansi pertanggungjawaban. Nah, akuntansi ini menyajikan informasi mengenai pendapatan, biaya atau aset yang dikaitkan dengan bagian atau unit di dalam perusahaan yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap bagian yang bersangkutan atau pusat pertanggungjawaban. Nah, informasi akuntansi pertanggungjawaban masa lalu atau ini bermanfaat untuk menganalisis prestasi masing-masing manajer pusat pertanggungjawaban. Jadi lebih ke untuk evaluasi kinerja manajer setiap departemen. Nah, berikut adalah informasi akuntansi pertanggungjawaban masa yang akan datang yang digunakan dalam kegiatan perencanaan, khususnya perencanaan tahunan yang dikenal dengan anggaran budget. Nah, ini nanti anggaran budget ini juga kita pelajari dalam akuntansi manajemen. Nah, ini kita ada beberapa indikator. Yang pertama adalah pendapatan dan biaya atau aset. Nah, ini dan ada data masa lalu, kemudian data masa yang akan datang. Jika ini di tipe akuntansi yang tadi yang penuh atau full accounting, full costing, ini data masa lalu yang digunakan adalah laporan keuangan, analisis prestasi manajer, dan penentuan harga berdasarkan kontrak. Dan yang akan datang adalah digunakan untuk penyusunan program, kemudian penentuan harga jual normal. Sedangkan di akuntansi yang diferensial, itu data masa lalu jadi tidak ada, kemudian digunakan untuk pemilihan alternatif di masa yang akan datang. Sedangkan akuntansi pertanggungjawaban, ini digunakan data masa lalu untuk analisis prestasi manajer, kemudian untuk masa akan datang digunakan untuk penyusunan anggaran. Seperti itu. Nah, adapun juga keterkaitan akuntansi manajemen dan akuntansi biaya. Yang pertama,
sistem akuntansi manajemen digunakan atau dibuat untuk mengukur dan membebankan biaya perusahaan yang disebut objek biaya. Nah, objek biaya ini dapat berupa produk, pelanggan, departemen yang digunakan untuk membebankan dan mengukur biaya. Jadi nanti kita bisa menghitung biaya untuk produk yang akan dijual, kemudian biaya yang dikeluarkan untuk menyampaikan atau mengirim produk ke pelanggan, kemudian ada biaya yang dikeluarkan setiap departemen. Karena dalam perusahaan manufaktur itu ada tidak hanya terdiri dari satu departemen, misalnya departemen kalau di garment itu departemen potong, kemudian ada departemen jahit, dan itu memang setiap departemen diminta untuk membuat budget atau anggaran dengan tujuan untuk efisiensi biaya, dan saling antar departemen tersebut itu adalah saling berkaitan. Seperti itu. Nah, yang ketiga, pembebanan biaya untuk menentukan biaya dari objek tersebut merupakan informasi yang penting dan perlu diketahui oleh manajer. Nah, manajer sendiri harus memahami perilaku biaya atau tipe-tipe biaya karena itu nanti bertujuan untuk efisiensi biaya tersebut dan manfaat di masa yang akan datang. Ketika manajer mampu mengefisiensi biaya, secara otomatis income dari perusahaan itu lebih akan meningkat atau profit margin-nya tinggi. Nah, seperti itu. Nah, ini ada latihan soal, silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Nanti silakan disubmit langsung, diketik di kolom atau kotak yang sudah disediakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.